Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nurviro dari program studi ekonomi syariah. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai soal kuis statistika yang telah saya kerjakan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing soal. Sebuah tim peneliti ingin mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pembelajaran di universitas mereka. Tim peneliti tersebut membagikan kuesioner kepada 500 mahasiswa dan meminta mereka untuk memberikan nilai pada beberapa aspek pembelajaran, seperti dosen, materi kuliah, dan sarana prasarana. Berdasarkan cara memperoleh datanya, maka termasuk data. Nah, karena data dikumpulkan secara langsung dari responden, maka data tersebut termasuk data primer ya. Jika mean dari data 28647 x1 adalah 5, maka nilai x-nya adalah, diketahui datanya itu 28647 x1, rata-ratanya 5, banyak datanya itu 8. Kemudian ditanya nilai x. Rumus mean itu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data ya. Kita jumlahkan, setelah kita jumlahkan dibagi banyaknya nilai data. 31 ditambah X sama dengan 8. Kalikan kedua ruas dengan 8. 40 sama dengan 31 ditambah X. 40 dari mana? Dari 8 kali 5. Kemudian X-nya itu sama dengan 40 dikurangi 31. Hasilnya adalah 9. Jadi X-nya itu 9. Jawabannya adalah A ya. Nah, kita ke nomor 3. Nilai modus dari data berkelompok adalah, yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian modus itu kan yang paling sering muncul ya. Di sini frekuensi yang paling sering muncul yaitu 12. Kelas modusnya 31 sampai 35. Kemudian kita tentukan nilai-nilainya. Tepi bawah itu 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Kemudian selisih sebelum 12 itu kan 9 ya. Sebelum frekuensi itu selisihnya itu 9. Jadi 12 dikurangi 9 yaitu 3. Kemudian selisih setelah 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Panjang kelasnya itu 5 ya. 21 ke 26 itu panjangnya 5 panjang kelasnya. Kemudian masukkan ke rumus. Modus tadi 30,5 ditambah selisih 3 dibagi selisih sebelum 3 ditambah 6 ini ya, dikali panjang kelas. Kemudian kita jumlahkan 30,5 ditambah ini kebawahin 3 tambah 6 sama dengan 9 dikali 5. Kemudian 30,5 ditambah ini jumlahkan 3 kali 5 dibagi 9 sama dengan 1,67. Jadi 30,5 ditambah 1,67 hasilnya itu 32,17. Jadi jawabannya itu D ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu contoh data interval adalah, nah, data interval itu kan memiliki jarak yang sama antar nilai tetapi tidak mempunyai nol mutlak. Salah satunya itu adalah suhu. Jadi jawabannya itu B ya. Nomor 5. Manakah yang termasuk data kontinu? Nah, data kontinu itu merupakan data hasil pengukuran yang dapat memiliki nilai pecahan. Nah, berat badan itu termasuk data kontinu ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah berat badan mahasiswa. Lanjut nomor 6.
Indeks yang hanya memperhitungkan satu jenis barang atau jasa disebut. Nah, jawaban itu adalah indeks relatif sederhana. Indeks ini digunakan untuk menghitung satu jenis barang atau jasa. Jadi jawabannya adalah C. Nah, nomor 7, nilai range dari data ini adalah, nah kita ke penjelasan ya. Diketahui datanya itu 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, 8. Kemudian ditanya range. Range itu rumusnya range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya itu tadi, nilai terbesarnya itu 10 ya teman-teman. Kemudian nilai terkecilnya itu 2. Jadi 10 dikurangi 2 itu 8. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 8. Berapakah nilai standar deviasi dari data sampel berikut ini? Diketahui datanya itu 6, 8, 9, 3, 8, 8. Nah, kita cari mainnya dulu ya. X bar, tadi datanya dijumlahkan dulu, kemudian dibagi 6. 6 dari mana? Dari jumlah datanya ya. Datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibagi 6. Ini dijumlahkan, hasilnya 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi mainnya adalah 7 ya teman-teman. Nah, kita beralih ke tabel. Tabel itu nilai data tadi kemudian dikurangi rata-rata. 6 dikurangi 7 hasilnya min 1. 8 kurangi 7 hasilnya 1. 9 kurangi 7 hasilnya 2. 3 kurangi 7 hasilnya min 4. 8 kurangi 7 hasilnya 1. Dan 8 kurangi 7 hasilnya 1. Kemudian kita masukkan ke tabel berikutnya. Dikuadratkan ya teman-teman. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 24. Kita masuk ke rumus. Kita masukkan tadi hasilnya 24. Jumlah data dikurangi 1. Tadi datanya kan 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi 24 dibagi 5 sama dengan 4,8. Kemudian standar deviasinya itu ini tuh variansnya tadi yang 4,8, akarkan itu hasilnya. Dari 4,8 diakarkan menjadi 2,19. Jadi jawabannya itu adalah A, 2,19. Kemudian nomor 9, indeks harga yang dihitung dengan menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai bobot disebut. Nah, indeks slice pairs menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai dasar perhitungannya. Jadi jawabannya itu B, indeks slice pairs ya. Kemudian nomor 10, indeks harga yang dihitung dengan menggunakan kuantitas tahun berjalan sebagai bobot disebut. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena indeks fase
menggunakan kuantitas tahun berjalan sebagai dasar perhitungannya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, nomor 11, indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan kuantitas barang yang diproduksi, dikonsumsi, atau dijual disebut indeks kuantitas ya jawabannya. Indeks kuantitas digunakan untuk mengukur perubahan jumlah atau kuantitas barang dari suatu periode ke periode lainnya. Jadi jawabannya adalah kuantitas. Nomor 12. Seorang mahasiswa mengukur sebuah meja dengan panjang 2,15 meter, tingginya 1,25 meter, dan lebar 0,75 meter. Data yang diperoleh mahasiswa tersebut disebut data. Nah, panjang, lebar, dan tinggi meja merupakan hasil pengukuran dan dapat dinyatakan dalam bilangan desimal. Jadi jawabannya itu adalah kontinu. A ya jawabannya. Kemudian nomor 13, seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan perusahaan perbankan. Mahasiswa tersebut meneliti perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Maka data yang diperoleh mahasiswa tersebut adalah termasuk jenis data. Nah, terdapat beberapa perusahaan yang diamati selama beberapa tahun. Data tersebut merupakan gabungan dari data time series dan cross section, sehingga termasuk data pooling atau data panel ya, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah A. Nah, nomor 14, data yang berfokus pada pengelompokan atau pengkategorian berdasarkan nama, label, atau kualitas dan tidak dapat dikenakan operasi matematika disebut data nominal. Kenapa data nominal? Karena data nominal digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan nama atau kategori dan tidak memiliki tingkatan. Jadi jawabannya adalah data nominal B. Nomor 15. Jenis data yang memiliki jarak antar nilai yang bermakna dapat dilakukan operasi matematika untuk menghitung selisih nilai, namun tidak memiliki nilai nol absolut disebut data. Jawabannya adalah interval. Kenapa? Karena data interval memiliki jarak yang sama antar data, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Nomor 16. Berapakah jumlah banyaknya kelas interval pada tabel tersebut? Nah, dengan menghitung banyaknya interval pada tabel diperoleh 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya itu adalah B, 6 kelas ya. Nomor 17. Berapakah panjang kelas interval pada tabel tersebut? Panjang kelas diperoleh dari selisih batas bawah kelas yang berurutan. Itu hasilnya adalah 6 ya, dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Jadi panjang kelasnya itu adalah 6. A ya. Nah, nomor 18 itu berapakah nilai modusnya? Seperti tadi yang dibilangnya, modus itu yang paling sering muncul. Nah, yang paling sering muncul itu di frekuensi 35, kemudian interval kelasnya 70 sampai 79. Kelas modusnya itu 70 sampai 79 karena frekuensinya itu paling besar, yaitu 35 tadi. Nah, rumusnya itu kita gunakan rumus yang kedua ya. Modus tepi bawah kelas modus ditambah panjang dikali selisih frekuensi sebelum dibagi selisih frekuensi sebelum ditambah selisih frekuensi sesudah. Nah, kita
Kita masukkan terlebih dahulu nilai-nilainya. Tadi tepi bawahnya itu 70 ya. 70 dikurangi 0,5 hasilnya 69,5. Kemudian frekuensinya 35 dikurangi 26 tadi batas sebelum, hasilnya itu 9. 35 dikurangi 20 selisih frekuensi setelah ya. 35 dikurangi selisih setelah frekuensi itu 20 jadi 15. 35 kurangi 20 sama dengan 15. Panjang kelasnya itu 10. Bisa menghitung panjang kelasnya dari 20 ke 30 itu kan 10 ya. Kita masukkan ke rumus. 69,5 ditambah 10 panjang kelasnya, kemudian dikali 9 dibagi 9 ditambah 15. 69,5 ditambah 10 dikali 9 dibagi 24. Sorry, ini kurang 5. Nah, 69,5 ditambah hasil 10 dikali 9 dibagi 24 itu 3,75 ya. Jadi 69,5 ditambah 3,75 hasilnya 73,25. Jawabannya adalah A. 19. Berapakah nilai meannya? Kita buat dulu tabelnya. Yang pertama itu kita tentukan nilai tengah terlebih dahulu ya. Cara menentukan nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Hasilnya 24,5. Ini sudah dijumlahkan, hasilnya dapat segini: 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Kemudian untuk menentukan fiksi FIXI-nya itu adalah nilai tengah dikali frekuensi. 24,5 dikali 1, 24,5. Kemudian sudah dikali, kita taruh jawabannya di sini. Kemudian kita jumlahkan. Jawaban ini hasilnya adalah 7.150 ya. Kita masukkan ke rumus. 7.150 dibagi 100, frekuensinya 100 ya teman-teman. Hasilnya adalah 71,50. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 20. Berapakah nilai modusnya? Diketahui kelas modusnya itu 70 sampai 79. Karena frekuensi yang sering muncul itu 25 ya. Kelasnya di 70 sampai 79. Kemudian kita masukkan ke rumus seperti tadi. 70 dikurang 0,5 itu 69,5. 25 dikurangi 15 itu 10. 25 kurangi 12 itu 13. Kemudian panjang kelasnya itu adalah 10 ya teman-teman. Masukkan ke rumus. 69,5 ditambah panjang kelas 10 dikali 10 kemudian dibagi 10 ditambah 13. 69,5 ditambah 10 dikali 10 dibagi 23 itu hasilnya 4,34. Jadi 69,5 ditambah 4,34 itu hasilnya 73,8. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nomor 21, nilai mean dari 13 orang mahasiswa A adalah
25. Dan nilai mean dari 7 orang mahasiswa kelas B adalah 30. Jika nilai 13 orang mahasiswa kelas A digabung dengan 7 orang mahasiswa kelas B, berapa nilai meannya? Nah, diketahui kelas A itu jumlah mahasiswanya 13 ya. Meannya 25. Kemudian kelas B jumlah mahasiswanya itu 7, meannya 30. Rumus untuk gabungan itu X bar gabungan sama dengan N jumlah dikali rata-rata ditambah jumlah mahasiswa B kelas B dikali mean rata-rata dibagi jumlah mahasiswa A ditambah jumlah mahasiswa B. Langkah pertama yaitu cari total nilai kelas A terlebih dahulu. Total kelas A itu tadi 13 orang mahasiswa ya. 13 dikali 25. Hasilnya itu 325. Kemudian langkah kedua itu cari total nilai kelas B. Total kelas B itu tadi 7 dikali 30. Nah, ini hasilnya adalah 210. Langkah ketiga yaitu hitung mean gabungannya. Masukkan rumus yang tadi 325 ditambah 210 dibagi 13 ditambah 7. 13 ditambah 7 ya. Hasilnya adalah 535 dibagi 20 dengan 26,75. Jadi jawabannya adalah Nah, nomor 22. Berapakah nilai varians dari data berikut ini? Diketahui datanya itu 3, 7, 6, 4, 2, 8, 5, 5, 6, 4. Lebih dahulu kita cari meannya dulu ya. Kita jumlahkan kemudian dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini setelah dijumlahkan hasilnya adalah 50 dibagi 10. Jadi 5. Kemudian hitung selisih tiap data lalu kuadratkan. Tadi balik lagi. 3 dikurangi 5 itu hasilnya minus 2. 7 kurangi 5, 2. 6 kurangi 5, 1. Ini udah dijumlahkan. Kemudian kita kuadratkan. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. Kita masuk lagi ke rumus. 30 dikurangi 9. 9 dari mana? 9 dari 10 dikurangi 1 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 30 dibagi 9, 3,33. Jawabannya adalah B, 3,33. Nomor 23. Berapakah nilai desil ke-5 dari data berikut ini? Diketahui data aslinya itu kita tulis ulang di sini, kemudian kita urutkan ya. Dari yang paling terkecil sampai paling terbesar. Jumlah datanya itu ini ada 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita masukkan ke rumus D5 sama dengan 5 dikali jumlah data ditambah 1 dibagi 10. Kita masukkan tadi 5 dikali 15 ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya itu 80 dibagi 10. 80 bagi 10 hasilnya ada 8. Letak desil ke-5 berada pada data ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi data ke-8 adalah 5. Oke.
Berapakah nilai median dari data berikut ini? Nah, diketahui datanya itu 3, 5, 7, 4, 2, 8, 6, 9, 1, 5, 7, 4. Jumlah datanya itu adalah 12 ya teman-teman. Yang pertama itu urutkan datanya terlebih dahulu dari yang paling terkecil sampai terbesar. Kemudian hitung nilai mediannya. Karena jumlah datanya genap, median diperoleh dengan merata-ratakan dua data yang berada di paling tengah, data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6 itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian data ke-7, 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian masukkan ke rumus, data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5 ya teman-teman. Berapakah nilai tengah dari kelas interval kedua dan ketiga? Untuk menentukan nilai tengah itu kita cukup menambahkan batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi 2 ya. Kelas kedua itu ada 56 ditambah 61 dibagi 2. Hasilnya 117 dibagi 2 sama dengan 58,5. Di kelas ketiga ada 62 ditambah 67 dibagi 2 hasilnya 129 dibagi 2 sama dengan 64,5. Jadi hasilnya adalah 58,5 dan 64,5. Oke. Nah, nomor 26, mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih besar dari 60. Jika banyaknya peserta ujian ada 30 orang dan mahasiswa yang lulus ada 16 orang, maka berapa nilai X dan Y? Diketahui total peserta itu 30 orang. Lulus jika nilainya lebih dari 60. Jumlah lulusnya itu 16 orang ya. Ditanya nilai X dan Y. Jawaban yaitu mencari Y yang lulus nilainya lebih dari 60. Y ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 16. Angka berapa yang hasilnya jadi 16? Itu 8 ditambah 6 ditambah 2 hasilnya adalah 16. Kemudian mencari X, total seluruh peserta 30. 1 ditambah 1 ditambah X ditambah 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 20. Hasilnya 30. 30 dikurangi 27 adalah 3. Jadi nilai X-nya adalah 3. Jawabannya yaitu A. X 3 dan Y-nya 8. 27 dari tabel tersebut jika 60% mahasiswa dinyatakan lulus, maka nilai terendah dinyatakan lulus adalah total mahasiswa 90 orang. Kemudian kuota tidak lulusnya itu 40%. 40 dikali 90 dibagi 100 sama dengan 36 orang. Cek posisi tabelnya. Data ke 36 itu pas habis di kelas 41 sampai 50. 3 ditambah 7 10, 10 tambah 10 20, 20 tambah 16 36. Jadi habis di 41 sampai 50 ya. Kemudian batas kelulusan tepi atas kelasnya itu 50 ditambah 0,5 hasilnya 50,5. Nilai minimal harus di atas 50,5, maka nilai bulat terendah untuk lulus adalah 51. Hasilnya adalah A jawabannya. Perhatikan data umur penduduk. Jika nilai rata-rata umur penduduk tersebut adalah 14 tahun, maka jumlah penduduk pada kelompok umur 20-24 tahun adalah, nah kita buat tabel lagi. Kemudian tentukan dulu titik tengahnya. Titik tengah tadi itu cara menentukannya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini hasilnya. Kemudian memakai rumus MEN, karena MEN-nya itu 14,
Jadi 2 dikali 2 kali 2 ditambah 3 kali 7 ditambah 5,12, kemudian kita jumlahkan dibagi jumlah yang ini ya. Nah, setelah ini dijumlahkan hasilnya adalah 4 tambah 21 tambah 60 tambah 102 tambah 22 tambah X 22X ditambah 27 dibagi 17 tambah X, hasilnya itu 214 ditambah 22X dibagi 17 ditambah X. 14 kesini kan, 17 ditambah X yang ini, kemudian 214 ditambah 22X, hasilnya adalah 238 ditambah 14X sama dengan 214 dikebawahkan ditambah 22X, kemudian 238 dikurangi 214, ini pindah ruas jadi negatif. 22X dikurangi 14X pindah ruas jadi negatif. 24 dikurangi 24 sama dengan 8X, kemudian X nya itu 24 dibagi 8, X nya sama dengan 3, jadi 3 orang. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih besar dari 60, jika banyaknya peserta ujian ada 50 orang yang lulus, ada 20 orang, maka nilai dari X adalah lulusnya lebih dari 60, peserta ujiannya 50 orang, lulusnya 20 orang. Y ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 20, yang ini ya. Y tambah 6 tambah 2, hasilnya itu 20. Kemudian pindah ruas, 20 dikurangi 2 dikurangi 6 sama dengan 12, jadi Y nya itu adalah 12. Kemudian kita cari X ini berarti 1 ditambah 1 ditambah X ditambah 9 sama dengan 30. X nya itu sama dengan 30 dikurangi 9 kurangi 1 dikurangi 1, X nya sama dengan 19. Jadi hasilnya adalah, hasil dari X adalah 19. Kemudian, berapakah nilai varians dari data sampel berikut ini? Diketahui datanya itu 2, 8, 7, 3, 6, 4, 1, 9, 5, 5. Cari dulu meannya, dijumlahkan 2 tambah 8 tambah 7 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 1 tambah 9 tambah 5 dibagi jumlah datanya itu ada 10. Jadi ini setelah dijumlahkan hasilnya 50 dibagi 10 sama dengan 5. Kemudian kita buat tabelnya. Seperti biasa kita dikuadratkan. 2 ini dari datanya, ini meannya, kemudian ini setelah dikuadratkan 3 kali 3 9, 3 dikali 3 9, ini sudah kita kuadratkan, hasilnya adalah 60. Kita masukkan ke sini, ini 9 karena 10 dikurangi 1 sama dengan 9 ya. 60 dibagi 9 sama dengan 6,67. Hasilnya adalah terima kasih. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai soal statistika yang telah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.